Nah, baiklah ya, langsung akan kita bahas mengenai besaran yang namanya percepatan ya. Langsung Bapak tuliskan di layar ya. Ya, ada percepatan ya. Percepatan. Nah, ini percepatan ini ya berasal dari akselerasi ya. Nah, percepatan atau akselerasi ya. Nah, yang disebut dengan percepatan ini nanti ada beberapa definisi ya. Nah, karena seperti halnya kecepatan ya, ada yang namanya percepatan rata-rata, juga ada percepatan sesaat ya. Nah, jadi pertama ya untuk percepatan ini ada yang namanya percepatan rata-rata ya. Percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata ya atau ditulis A dengan strip di atas menunjukkan rata-rata adalah perubahan kecepatan delta V per satuan waktu ya. Perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, nanti kalau diuraikan ya di arah sumbu X atau sumbu Y ya, maka percepatan di sumbu X itu adalah perubahan kecepatan di sumbu X dibagi dengan selang waktu ya. Nah, kemudian kalau percepatannya di arah sumbu Y ya, AY itu adalah delta V ya, perubahan kecepatan di arah sumbu Y dibagi dengan selang waktu ya. Nah, itu yang namanya percepatan rata-rata. Nah, kemudian selain percepatan rata-rata ya, ada yang namanya percepatan sesaat ya. Ada yang namanya percepatan sesaat ya atau instan. Nah, dari sini ya, kalau percepatan sesaat A adalah definisinya tuh dV per dt ya. Jadi kalau A rata-rata delta V per delta T, nah kalau sesaat deltanya tinggal diubah jadi D saja ya. Jadi percepatan sesaat itu dV per dt. Nah, sama ya kalau kita ingin mencarinya ya percepatan sesaat di sumbu X ya, maka kita gunakannya dVx per dt. Kalau yang akan kita cari adalah percepatan sesaat di sumbu Y, maka dapatnya dVy per dt ya. Nah, kemudian ya ada implikasi ya dari A sama dengan dV per dt ya dari persamaan percepatan sesaat ini. Nah, jadi kalau ya kita punya ya A sama dengan dV per dt, percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan ya. Nah, maka ini kebalikannya ya. Itu akan berlaku Vt sama dengan V0 plus integral 0 sampai T V ADT ya. Jadi Vt adalah V0 plus integral 0 sampai T ADT ya. Nah, itu implikasi dari persamaan ya, bahwa percepatan sesaat itu turunan dari kecepatan sesaat, maka kecepatan sesaat adalah integral dari percepatan ya. Jadi kalau A dV per dt, maka Vt adalah V0 plus integral AdT. Nah, ini mirip dengan yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu dari posisi terhadap kecepatan ya. Jadi kecepatan ya V adalah ds per dt ya, yang sebelumnya nih ya, yang dibahas di pertemuan minggu lalu ya. Kalau V kecepatan itu ds per dt ya. Jadi kecepatan itu turunan pertama dari posisi ya. Kemudian posisi akhir st sama dengan posisi awal S0 plus integral 0 sampai T V dt ya. Nah, jadi ada kesamaan ya, ada kemiripan. Jadi kalau misalnya ya kita lihat di sini ya,
maka kita bisa ya ini untuk sesaat ya. Karena untuk rata-rata ya tinggal ganti saja D-nya dengan delta ya. Nah, jadi kita punya kalau kita ringkas ya, kita punya posisi sesaat itu S ya. Kemudian kita punya kecepatan sesaat itu V ya. Ntar yang S-nya Bapak pindah ya. Jadi ada posisi S, ada kecepatan V dan ada percepatan. Ada percepatan A ya. Nah, jadi kalau dari atas ke bawah, dari posisi ke kecepatan itu diturunkan prosesnya ya. Jadi V itu adalah ds per dt. Ini sesaat ya. Kemudian percepatan sesaat itu dv per dt. Jadi posisi diturunkan jadi kecepatan, kecepatan diturunkan jadi percepatan ya. Nah, kalau sebaliknya jadi dari sini dari A dari percepatan mencari kecepatan itu bukan diturunkan tapi anti turunan atau integral ya. Jadi tadi Vt adalah V0 plus integral A dt ya. Nah, integralnya itu dari 0 sampai T ya. Jadi ini 0 harus sama ya. Ini T itu harus sama. Nah, kemudian ya menjadi S juga sama prosesnya bahwa S sama ST ya. Posisi akhir sama S0, posisi awal plus integral 0 sampai T pi dt ya. Nah, itu ya. Jadi sebagai ringkasan ya dari semua yang sudah kita bahas sebelumnya ya dapatnya ini. Nah, ini adalah berlaku untuk sesaat ya, nilai sesaat. Jadi yang disebut nilai sesaat itu misalnya tentukan kecepatan pada saat T5 itu sesaat ya. Tentukan kecepatan pada saat T-nya 6. Tentukan posisi pada T-nya 7. Nah, itu sesaat. Nah, kalau rata-rata kan antara T sekian sampai T sekian. Nah, kalau dicari rata-rata tinggal ganti saja D dengan yang namanya delta ya. Yaitu ya mengenai percepatan. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu misalnya Bapak beri waktu 1 menit ya untuk di screenshot misalnya. Dan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Nah, baiklah ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melihat contoh soalnya dulu ya, yang terkait dengan ya ini ya, dengan teori ini ya. Dengan teori posisi diturunkan jadi kecepatan, diturunkan jadi percepatan ya. Sebaliknya percepatan diintegralkan jadi kecepatan, kecepatan diintegralkan jadi posisi ya. Nah, ini Bapak close dulu dan Bapak munculkan soal yang akan coba kita kerjakan ya. Nah, soalnya ini Bapak ambil dari buku ya, dari diktatnya.
Apakah soalnya sudah terlihat? Sudah, Udah, Pak. Pak. Oke ya, kita lihat ya pengerjaan soal ini. Kecepatan gerak suatu partikel yang bergerak lurus sepanjang sumbu X dinyatakan dengan persamaan V adalah 3T kuadrat min 10T plus 4 ya. V dalam meter per sekon dan T dalam sekon ya. Nah, jadi di sini ya, kecepatan gerak suatu partikel yang bergerak lurus sepanjang sumbu X ya. Nah, ini V-nya boleh diberi nama Vx ya. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Jadi misalnya gini lah, V sama dengan Vx gitu ya. Kenapa V-nya Vx? Karena dia bergeraknya di arah sumbu X ya. Jadi untuk penanda saja ya Vx itu. Nah, ini diketahui ya nilainya 3T kuadrat dikurangi 10T lalu plus 4 ya. Satuannya meter per sekon. Nah, perhatikan ya soal nomor 4. Nah, untuk nomor 4 itu yang ditanyakan adalah percepatan rata-rata ya. Kan kalau percepatan sesaat dV per dt ya. Kalau percepatan rata-rata kan pasti delta V per delta T ya. Nah, yang ditanya antara T0 sampai T5. Berarti gini ya. V5 itu kecepatan pada T5 kurangi V0 kecepatan pada T0 dibagi delta T-nya 5 kurang 0. Nah, ini berapa gitu ya. Ini yang akan kita cari ini dapatnya berapa. Nah, pertama kita lihat dulu ya pada T0 ya. Pada T0 kita akan dapatkan V0 ya. Kecepatan pada T0 berarti kan V-nya 3T kuadrat ya. Jadi 3 kali 0 kuadrat min 10T min 10 kali 0 plus 4. Jadi hasilnya ini 4 meter per sekon. Nah, sedangkan pada T5 ya, pada T5 nanti dapatnya V5 ya, Vt ya. Sama dengan 3T kuadrat, 3 kali 5 kuadrat min 10 kali 5 ya ditambah 4 ya. 3 kali 5 kuadrat itu 3 kali 25 75. 75 kurangi 50 berarti 25. 25 tambah 4 29 ya. 29 meter per sekon. Nah, maka ya dari sini kita ya akan mendapatkan apa yang ditanyakan. Ini sama dengan ya V5-nya tadi 29 kurangi V0-nya adalah 4 dibagi waktunya kan 5 ya, selang waktunya. Nanti dapatnya 25 dibagi 5, hasil akhirnya adalah 5 meter per sekon ya. Nah, ini adalah besar percepatan rata-rata partikel antara T0 sampai T5 ya. Jadi nomor 4 ini jawabannya A. Nah, kita lihat pertanyaan B ya. Pertanyaan B. Nah, untuk pertanyaan B yang ditanyakannya adalah percepatan partikel pada T5. Nah, ini namanya percepatan sesaat ya. Jadi percepatan partikel pada T5 itu bisa diartikan sebagai percepatan partikel saat T-nya 5 ya. Percepatan partikel pada saat T-nya 5. Jadi percepatan sesaat. Sesaat A-nya dV per dt ya. Nah, turunan dari 3T kuadrat itu 6T ya. Dikurangi 10T ya diturunkan 10. Ini satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal kita hitung kalau T-nya 5 ya, maka nanti dapatnya A5 ya. A5 itu percepatan pada T5 ya. 6 kali 5, 6T min 10. Nah, 6 kali 5 30, 30 kurang 10 dapatnya adalah 20 meter per sekon kuadrat ya. Jadi jawabannya nomor 5 ini adalah D ya. Dan terakhir nomor 6 ya. Pada T0 partikel berada di X0 ya.
pada T0 partikel berada di X0. Pertanyaannya adalah, maka pada T5 partikelnya di X berapa ya? Nah, untuk soal nomor 6. Nah, kalau kita nyatakan posisinya S, ya kan gini, S adalah S0 plus integral 0T V dt ya. Nah, karena benda hanya bergerak di sumbu X, S-nya boleh diganti dengan XT ya. Ini ST ya. Nah, XT jadi X posisi sumbu X pada waktu T. Sama X0 ya, posisi awal plus integral 0T V dt. V-nya itu ya persamaan kecepatan yang ada di soal ya. V-nya itu yang tadi 3T kuadrat ya. Kemudian min 10T plus 4. Min 10T plus 4 dt ya, ini jangan lupa ya. Nah, nanti ya dari sini akan diperoleh XT sama X0. X0 itu posisi pada T0. Katanya jika pada T0 partikel berada di X0. Jadi ini 0 ya. Plus ya. Integral 0T dari 3T kuadrat min 10T plus 4 ya, ini tentu ya kita gunakan integral, nanti dapatnya T pangkat 3 ya, kurangi ya 5T kuadrat ditambah dengan 4T ya, ini XT-nya ya. Pak, itu dari mana? Bagaimana prosesnya? Pakai integral ya. Mudah-mudahan masih ingat ya rumus integralnya ya. Nah, jadi XT adalah T pangkat 3 min 5T kuadrat plus 4T ya. Sebetulnya plus 0 di depan ya. Nah, Bapak tulis lagi. Jadi XT adalah T pangkat 3. Kalau diturunkan 3T kuadrat kan. Min 5T kuadrat. Kalau diturunkan kan min 10T. Plus 4T. Kalau diturunkan plus 4. Yang ditanya posisi pada T5. Jadi X5 yang ditanya. X5 adalah 5 pangkat 3 kurangi 5 kali 5 kuadrat plus 4 kali 5. 5 pangkat 3 itu 125 ya. 5 kali 5 kuadrat, 5 kali 25, 125 juga ya. Lalu ditambah 20. Maka posisi partikel pada T5 adalah di 20 meter ya. Nah, maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah D ya. Jawabannya adalah D. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu ya. Karena ini harus sambil ya. Dilihat-lihat dulu kenapa begini, kenapa begitu ya. Dan ya kalau ada bagian yang belum jelas akan ditanyakan ya. Jadi Bapak beri waktu 2 menit ya. Silakan diberi waktu 2 menit untuk ya screenshot sambil mengamati bagian mana yang belum dimengerti. Bapak, Iya. Kenapa? Halo? itu Pak yang nomor 5, Iya. itu kan A sama dengan Devi per DT. Mm-mm. Apa bisa 6T min 10? Ya. Pertanyaannya apa? Ininya 6T itu dari ini yang 3T kuadrat di ini. Ya, 3T kuadrat diturunkan. Oh iya. Kan kalau diturunkan 2-nya jadi ke depan kan. Jadi
2 kali 3, T-nya asalnya pangkat 2 jadi pangkat 1. Makasih, Pak. Iya. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Nah, baiklah ya, kita lanjut kalau begitu. Kita akan membahas masih soal ya yang ada di bukunya, yaitu soal nomor berikutnya ya, nomor 7. Nah, kita lihat soal nomor 7 ya, sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X dengan percepatannya A dalam kurung T, artinya A fungsi dari T ya. Itu sama dengan minus 4T plus 3. A-nya dalam meter per sekund kuadrat dan T dalam sekund. Mula-mula benda bergerak ke arah sumbu X positif dari keadaan diam ya. Mula-mula benda bergerak ke arah sumbu X positif dari keadaan diam. Jadi kalau mula-mula diam ya berarti finalnya 0. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? A, pada T 0,75 detik benda berhenti. B, sebelum T 0,75 detik benda mengalami perlambatan sampai berhenti sesaat. C, setelah T 0,75 detik benda mengalami percepatan kemudian bergerak konstan. D, setelah T 0,75 detik benda mengalami perlambatan kemudian bergerak. E, setelah T 0,75 detik benda diperlambat sampai berhenti, sesaat kemudian dipercepat. Nah, di sini ada konsep yang wajib diketahui, yang penting diketahui ya. Jadi kalau misalnya sekarang belum tahu ya, ini Bapak kasih tahu ya. Di sini kan ada istilah benda dipercepat atau diperlambat ya. Jadi kalau benda dipercepat itu cirinya ya, benda dipercepat. Nah, itu artinya ya arah kecepatan ya. Arah kecepatan V ya. Nah, ini sama dengan arah percepatan. Sama dengan arah percepatan. Ini A ya. Nah, contoh nih ya, contoh benda dipercepat. Nah, itu benda jatuh dari atas ke bawah. Kalau benda jatuh dari atas ke bawah itu pasti makin cepat ya. Jadi bendanya dipercepat. Kenapa? Karena saat itu kecepatan benda ke bawah ya, arah kecepatan benda ke bawah, percepatan gravitasi juga ke bawah ya. Maka arah kecepatan V sama dengan arah percepatannya A ya. Sekali lagi ya, ciri benda dipercepat adalah arah kecepatan V sama dengan arah percepatan. Contohnya ketika benda jatuh vertikal ke bawah, kecepatan benda arahnya ke bawah. Percepatan gravitasi juga ke bawah. Nah, sebaliknya kalau benda diperlambat ya, benda diperlambat, maka arah kecepatan atau V ya berlawanan ya, berlawanan dengan
arah percepatan. Kalau secara matematiknya ya, kalau secara matematiknya ini, nah itu biasanya yang satu positif, satu negatif ya kalau berlawanan ya. Jadi arah ya, arah kecepatan berlawanan dengan arah percepatan. Contoh, Bapak lemparkan batu dari bawah ke atas ya. Bapak lemparkan batu dari bawah ke atas. Pada saat Bapak melemparkan batu dari bawah ke atas, karena batunya dilemparkan ke atas, berarti kan arah kecepatan ke atas tuh. Bapak melemparkan batu dari bawah ke atas, arah kecepatan ke atas. Tapi saat itu ada percepatan gravitasi ke bawah ya. Maka pada saat itu ya antara kecepatan dengan percepatan itu berlawanan. Nanti kalau batunya sudah nyampe di atas itu berhenti sesaat ya. Kemudian batunya akan turun. Saat batu turun, kecepatan arah ke bawah, percepatan gravitasi juga berarah ke bawah ya. Nah, di sini ya yang sudah ada, perhatikan ya yang sudah ada datanya di soal itu adalah A ya. Jadi ada A sama dengan min 4T plus 3 ya. Meter per sekund kuadrat ya. A adalah min 4T plus 3 meter per sekund kuadrat. Kemudian ya Bapak garis bawahi di soal. Nah, mula-mula benar bergerak ke arah sumbu X positif ini ya. Mula-mula benda bergerak ke arah sumbu X positif. Nah, ini dari keadaan diam. Ini yang paling pentingnya. Dari keadaan diam. Nah, kalau dari keadaan diam ya berarti V0-nya 0. Ini V0-nya 0. Nah, dari rumus yang sebelumnya ya, kita tahu kan kalau A hubungan dengan V adalah A dV per dt. Kalau dibalik, nanti kan kita punya ya, kalau dibalik Vt sama dengan V0 plus integral 0T A dt ya. Mudah-mudahan masih ingat rumus yang tadi ya. Vt adalah V0 plus integral 0 sampai T A dt. Jadi nanti Vt-nya kecepatan akhirnya atau kecepatan persamaannya V0-nya 0 ya. Karena di sini udah ada ya dia mula-mula. Ditambah dengan integral 0 sampai T ADT. A-nya yang tadi min 4T plus 3 dt ya. Nah, maka dapatlah kecepatan ya fungsi dari waktu adalah min 4T ya kalau diintegralkan T asalnya pangkat 1 jadi pangkat 2 tapi bagi 2 ya. Jadi min 2T kuadrat plus 3T ya. Nah, ini satuannya meter per sekon ya. Nah, untuk pertanyaan A pada T 0,75 detik benda berhenti ya. Nah, untuk menentukan benda berhenti atau tidak itu caranya begini ya. Nah, untuk menentukan benda berhenti atau tidak ya. Untuk A nih. Benda berhenti ya. Kapan sih benda berhenti ya? Berhenti sesaat ya. Nah, itu cirinya V-nya harus 0 ya. Vt-nya itu harus 0 ya. Nah, itu ciri benda berhenti ya. Kecepatannya 0. Berarti kan Vt-nya tadi min 2T kuadrat plus 3T sama dengan 0. Atau biar gampang Bapak balik ya. 2T kuadrat min 3T sama dengan 0 ya. Nah, dari sini bisa diuraikan. T kali ya. 2T min 3 sama dengan 0. Jadi benda berhenti itu 2 kali ya. Pertama benda berhenti itu pada saat T0 ya. Mula-mula ya. Ini sesuai dengan data di soal. Benda mula-mula berada dalam keadaan diam itu pada T0. Kemudian dari sini ya. Kapan benda berhenti? Saat 2T min 3-nya 0. Atau 2T sama dengan 3 atau T-nya 3/2 sekund. Nah, jadi ya dari sini kita sudah punya kesimpulan ya bahwa
si benda itu berhentinya pada saat T 3/2 sekon. Nah, atau 1,5 sekon. Artinya apa? Ya pilihan yang A salah ya. Kalau A itu kan pada T 0,75 detik benda berhenti ya. Bukan T 0,75 tapi T 1,5 ya. Nah, ini sebentar akan ada Bapak geser dulu ini persamaannya ya. Biar tempatnya cukup. Nah, ini Bapak tutup. Nah, yang ini Bapak geser ke atas ya. Nah, baiklah ya, sekarang kita akan melihat ya jawaban BCDE ya, BCDE. BCDE itu terkait dengan dipercepat atau diperlambat ya. Nah, jadi ya kita akan melihat ya kapan ya benda dipercepat, kapan benda diperlambat ya. Nah, benda dipercepat kalau ya tadi sudah disebutkan di kiri bawah ini arah kecepatan sama dengan arah percepatan ya. Nah, jadi kita tulis dulu gini ya. Jadi secara matematik itu nanti akan kita peroleh kecepatan positif dan percepatan positif, demikian juga negatif ya. Sekarang kita lihat untuk percepatan dulu ya. Bapak fokus pada percepatan dulu. Percepatan ya. Percepatan A itu sama dengan min 4T plus 3 ya. Nah, kapan percepatan positif ya? Kapan percepatan positif ya? Jadi A lebih dari 0 positif bila ya min 4T plus 3 lebih besar dari 0 ya. Bila min 4T plus 3 lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau kita pindah ya itu bila 3 lebih besar dari 4T ya. Atau ya bila T-nya lebih kecil ya. T-nya. Ini kan bisa dibalik ya. 3 lebih besar dari 4T ya berarti 4T lebih kecil dari 3. Maka T-nya lebih kecil dari 3/4 ya. Nah, ini akan Bapak tandain ya. Jadi A positif, A lebih besar dari 0 itu untuk T lebih kecil dari 3/4. Nah, nanti tentu berlaku sebaliknya ya. A-nya negatif kalau ya A-nya negatif kalau si T-nya lebih besar dari 3/4 ya. Jadi A positif bila T-nya lebih kecil dari 3/4 ya. Nanti kalau kita cari kapan A-nya negatif ya. A negatif itu kalau T-nya lebih besar dari 3/4 ya. Nah, itu pokoknya yang dikasih kotak merah ya. Tuh ditandain dulu ya. Nah, berikutnya kita lihat kecepatan ya. Kecepatan. Kecepatan itu ya V adalah min 2T kuadrat plus 3T. Nah,
V lebih besar dari 0 ya, V positif bila ya. V positif bila min 2T kuadrat plus 3T ya, itu lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau ya kita uraikan ya nanti akan diperoleh min T ya, ini min T kurung ya. Tapi kalau misalnya ingin T juga boleh ya, seperti yang tadi ya. Atau dibalik aja ya supaya positif ya. Nah, jadi min 2T kuadrat plus 3T lebih besar dari 0. Dibalik 2T kuadrat min 2T kuadrat min 3T lebih kecil dari 0. Nah, ini T ya kurung 2 min 3 ya. Ya 2T min 3. Ya T dikalikan dengan 2T min 3 ya. Lebih kecil dari 0 ya. Nah, nanti ya kita bisa mendapatkan ya dengan menggunakan matematik ya, dengan menggunakan garis bilangan ya. Ini kita gunakan garis bilangan. Nah, perhatikan ya pembuat nolnya untuk kecepatan ini T0 ya. Sedangkan dari sini T-nya 3/2 ya. 3/2. Jadi nanti ada T0 ya. 0 ini bentar. Ini 3/2 ya. Ini 3/2. Nah, perhatikan ya bahwa V lebih besar dari 0 ya. V lebih besar dari 0, kecepatan positif bila ya T-nya T kali 2T min 3 lebih kecil dari 0. Atau ya kalau kita gunakan matematik pertidaksamaan ya. Dasnya akan diperoleh ya, diperhatikan garis bilangan ini ya. Nanti akan dapat negatif itu antara 0 sampai 3/2 ya. Jadi T lebih kecil dari 3/2 lebih besar dari 0 ya. Nah, di daerah sini ya. Di daerah sini kecepatannya positif ya. Nah, jadi kalau Bapak garis bawahi atau dikasih keterangan di ruas garis ini ya. Ini ruas garis. Nah, di daerah sini ini V-nya positif. Di daerah sini V-nya negatif. Lalu di daerah sini V-nya negatif ya. Nah, kenapa tadi V positif antara 0 sampai 3/2 ini ya yang di kotak merah. V lebih besar dari 0 antara 0 sampai 3/2. Jadi di tempat lainnya tidak seperti itu. Nah, lalu tadi percepatan ya. Untuk percepatan itu perhatikan ya. Ini percepatan. Percepatan positif kalau T-nya lebih kecil dari 3/4. Nah, T 3/4 itu kan di sini ya. Nah, ini 3/4. Nah, katanya ya A lebih besar dari 0 kalau ya T-nya lebih kecil dari 3/4 ya. Jadi ke arah kiri sini ya. Nah, ke arah kiri sini mulai dari 3/4 itu A-nya positif ya. A-nya positif ya. Jadi ini A positif ya. Nah, sedangkan ke arah kanan ini ya, berarti sebaliknya A negatif ya. Nah, jadi dari sini ya, kapan dipercepat ya? Kapan benar dipercepat? Saat A positif, P positif atau A negatif, P negatif ya. Jadi kalau kita lihat di sini benda dipercepatnya itu dari 0 sampai 3/4 itu dipercepat ya. Dari 3/4 sampai 3/2. Nah, itu adalah diperlambat. Kemudian dari 3/2 ke sana dipercepat lagi gitu ya. Karena kalau T negatif kan nggak mungkin ya, tidak ada waktu negatif. Perhatikan dari 0 sampai 3/4
A-nya positif, P positif ya. Dari 0 sampai 3/4, A positif, P positif itu dipercepat. Dari T3/4 sampai 3/2, A-nya negatif, lihat yang merah, V-nya positif, ya itu diperlambat. Nah, di 3/2 tadi berhenti ya. Setelah itu dipercepat lagi dalam arah yang berkebalikan ya. Jadi setelah itu dipercepat lagi dalam arah yang berlawanan. Nah, jadi kalau misalnya ya kita lihat pilihan B ya. Kita lihat pilihan B. Sebelum T 0,75 detik, benda mengalami perlambatan sampai berhenti sesaat. Sebelum T 0,75 detik ya, sebelum T 0,75 ya. Nah, ini Bapak tandain warna apa ya. Nah, ini nih. Jadi sebelum ya dari 0 sampai 3/4 sampai 0,75 itu dipercepat ya. Karena A positif, V-nya positif ya. Jadi sebelum T 0,75 detik benda mengalami perlambatan sampai berhenti sesaat itu salah ya. Jadi tadi ini salah ya karena berhenti itu harusnya 3/2 ya. Nah, benda berhenti harusnya T 3/2 ya, ini harusnya 3/2 sekon. Kemudian sebelum T 0,75 benda perlambatan, salah ya. Setelah T 0,75 benda mengalami percepatan kemudian bergerak konstan. Setelah 0,75 ya, jadi setelah ini ke kanan di sini ya, di sini bisa kita lihat V-nya positif, kemudian A-nya negatif ya. Nah, ini diperlambat. Tapi setelah itu dipercepat. Jadi setelah T 0,75 detik, benda mengalami percepatan kemudian konstan. Salah. Harusnya benda mengalami perlambatan kemudian dipercepat. Jadi C salah. D, setelah T 0,75 detik, benda mengalami perlambatan ya, kemudian bergerak. Nah, ini kemudian bergerak apa ini tidak jelas ya. Jadi setelah 0,75 detik benda mengalami perlambatan, betul. Tapi setelah itu bergerak apa yang nggak ketahuan. Nah, coba kita lihat yang E. Setelah T 0,75 detik benda diperlambat sampai berhenti sesaat, betul. Dari T 3/4 di sini waktu 0,75 sampai 3/2 itu diperlambat dan benda berhenti sesaat. Kemudian setelah T-nya 3/2, V-nya negatif, A negatif. Jadi dipercepat tapi dalam arah yang berlawanan ya. Jadi dipercepat dalam arah yang berlawanan. Nah, kemudian dipercepat ini betul ya. Nah, itu nomor 7 jawabannya adalah E. Ya memang ini rada lumayan berat ya menganalisisnya. Jadi kalau ada yang masih bingung ya sangat wajar dan silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ya disampaikan barangkali ada pertanyaan. Nah, baiklah ya, Bapak close ya. Nah, ini Bapak masih akan menjelaskan soal yang tadi ya.
Jadi kira-kira kalau dijelaskan begini. Jadi ada sumbu waktu gitu ya. Ada sumbu posisi gitu ya. Nah, kalau kita lihatnya sumbu waktu ya ke kanan terus ya. Jadi kalau dilihat dari sumbu waktu ini T0 ya. Kemudian nanti di sini ada kurang kanan sedikit ya. Nah, ini T sama dengan 0,75 sekon ya. Alias 3/4 sekon ya. Nah, kemudian ini T-nya 1,5 sekon ya atau 3/2 sekon. Ya, jadi ya di daerah sini ya. Di daerah sini itu V positif, A positif ya. Jadi dipercepat gitu ya. Dipercepat. Jadi P positif, kecepatan positif, percepatan positif. Ini dipercepat ke arah sumbu X positif ya. Dipercepat ke arah sumbu X positif karena dua-duanya positif. Nah, ketika di daerah sini ya, itu V-nya positif ya. Jadi di daerah sini P-nya itu tadi positif ya. Tapi si A-nya itu negatif ya. Jadi P positif, A negatif ya. Nah, ini diperlambat ya. Diperlambat arahnya sumbu X positif ya. Jadi dilihat dari sini kalau arah ya. Ini menunjukkan arah ya. Ini menunjukkan arah. Nah, kemudian ya di daerah sini dan seterusnya ini sumbu waktu ya. Ini A negatif, P negatif. Nah, ini karena lambangnya sama jadi percepat, tapi arahnya ke sumbu negatif. Dipercepat ke arah sumbu X negatif ya. Nah, itu gerak benda yang tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya ya, ini kan Bapak tadi menggunakan sumbunya sumbu waktu ini ya. Nah, kalau sumbunya Bapak ganti dengan sumbu posisi. Nah, ini sumbu posisi ya. Nah, kalau kita gambarkan dengan sumbu posisi ya. Nah, ini misalnya mula-mula di X0 ya. Ini misalnya bendanya mobil gitu ya misalnya ya. Nah, nanti ya pertama-tama si mobil itu dipercepat ya. Nah, dipercepat ya. Ini kan V0-nya 0 ya. Dipercepat ya sampai di sini ada kecepatan tertentu ya, ada V lah. Kecepatannya tidak 0 di 3/4 itu. Nah, setelah itu diperlambat ya. Setelah itu diperlambat dan di sini berhenti sesaat ya. Ini V-nya kembali 0. Ini berhenti sesaat. Nah, selanjutnya dia mendapat A negatif, P negatif. Itu artinya balik arah ya. Balik kanan. Jadi setelah T-nya 1,5 sekon, si mobilnya balik ke arah kiri. Dipercepat gitu ya. Jadi mula-mula bergerak ke arah sumbu X positif ya, ke arah sumbu X positif. Ini dipercepat, kemudian diperlambat, akhirnya berhenti. Setelah berhenti ya, maka dia balik arah dan balik arahnya dipercepat ya. Jadi ketika balik arah ini A-nya negatif, P-nya negatif. Nah, itu ya kira-kira ya penjelasan untuk gerak benda yang ada di soal nomor 7 ya. Jadi memang analisisnya cukup dalam ya. Analisisnya cukup dalam. Geraknya itu tidak searah ya. Jadi mula-mula ke X positif, kemudian balik ke X negatif. Nah, silakan ya kalau mau diamati dulu atau dicamkan dulu. Setelah itu bisa setelah itu ya bisa ditanyakan kalau memang ada yang belum jelas.
Nah, baiklah, akan kita lanjut. Nah, untuk yang berikutnya ini berkaitan dengan grafik ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya grafik kecepatan terhadap waktu, ditanyanya percepatan ya. Ini mengelola grafik ya. Nah, ini misalnya kecepatan ya terhadap waktu. Misalnya ini kita punya grafik begini ya. Nah, untuk percepatan ya kita tahu yang namanya percepatan itu A sama dengan dV per dt ya. Turunan pertama ya. Nah, itu sama dengan gradien garis singgung kurva ya. Gradien garis singgung kurva. Misalnya ditanya di sini gitu ya, ditanya di sini, maka kita buat dulu garis singgungnya ya ini yang warna kuning ya. Nah, ini garis singgungnya. Kita tarik garis mendatar. Dan ini alfa misalnya ya. Kita tarik garis mendatar. Kemudian sudut ini adalah alfa. Nah, maka gradien garis singgung kurva itu sama dengan tangen alfa. Jadi kalau ya ada grafik kecepatan terhadap waktu, ditanya percepatan, gunakanlah tangen alfa ya. Nah, kemudian kalau dibalik ya, kalau dibalik itu kan dV adalah ADT ya. Nah, nanti kalau kita balik dV sama dengan ADT ya. Nah, kemudian kita kasih integral dV sama integral ADT ya. Nah, maka nanti akan diperoleh ya bahwa Vt kurang V0 ya itu adalah integral 0T ADT ya. Nah, integral 0T ADT. Nah, kalau integral 0T ADT ya. Nah, berarti ya kalau kita memiliki kurva A terhadap T, kalau tadi kan V terhadap T ya. Kalau kita memiliki kurva A terhadap T ya. Ya ini misalnya sembarang gitu ya. Ya si kurvanya sembarang saja. Misalnya seperti itu ya. Nah, maka ya nanti yang disebut integral 0 TADT itu adalah luas daerah ya. Jadi misalnya ini adalah 0, ini T ya. Nah, luas daerah dari 0 sampai T itu adalah integral 0 T ADT ya. Jadi ini ya luas daerah yang diarsir itu menyatakan integral 0T ADT. Nah, itu ya grafik yang berhubungan dengan persamaan percepatan. Ya. Jadi kalau persamaan percepatan A dV per dt ya maka kalau kita punya grafik V terhadap T dicari percepatan maka cari tangen sudut antara garis singgung dengan garis mendatar. Lalu ya kalau ya yang diketahuinya grafik A terhadap T maka dari luas daerah kita bisa menentukan apa yang namanya integral ya, integral 0T ADT ya. Di sini kan disebut integral 0T ADT itu sama saja dengan Vt kurang V0 atau perubahan kecepatan. Nah, tetapi supaya mudahnya ya akan coba kita lihat
pada soal berikut ya. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. Nah, baiklah ya, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada grafik ya. Sebuah partikel bergerak sepanjang semu X dan mula-mula berada di posisi X sama dengan 0. Nah, perhatikan kalimatnya ya. Sebuah partikel bergerak di sepanjang semu X dan mula-mula berada di posisi X0. Itu artinya ya, X0-nya sama dengan 0. X0 sama dengan 0. Partikel ya bergerak dengan kecepatan sebagai fungsi waktu yang ditunjukkan oleh grafik berikut. Pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh partikel dan posisi akhir partikel setelah T10 sekon ya. Jadi yang pertama adalah jarak yang ditempuh partikel, yang berikutnya posisi akhir partikel setelah 10 sekon ya. Nah, supaya lebih jelas gambar grafiknya akan Bapak perbesar ya. Nah, ini ya grafik. Perhatikan yang kita miliki di sini adalah grafik kecepatan terhadap waktu ya. Nah, untuk grafik kecepatan terhadap waktu ya. Pertama, kalau kita mencari persamaannya ya, karena di sini kan Vx ya. Vx itu kecepatan di semu X. Jadi Vx itu adalah dx per dt ya. Nah, maka dari sini akan kita peroleh xt ya, posisi akhir adalah x0 posisi awal plus integral 0t pi dt ya. Integral 0t pi dt. Maka kita bisa menjawab dulu pertanyaan posisi akhir partikel ya. Jadi kita akan menjawab dulu ini. Posisi akhir partikel xt ya. Jadi xt sama dengan x0. X0-nya 0 ya. Nah, plus ya integral 0t v dt ya. Nah, yang ditanya sampai 10 ya. Jadi integral 0 sampai 10 v dt ya. Nah, kalau misalnya ya daerah ini ya kita bagi-bagi, kan ada daerah 0 sampai 2 ya. Ini 1. Ntar Bapak ganti warnanya dulu. Nah, ini ada daerah 1. Ada daerah 2, ada daerah 3, ada daerah 4 lah biar jelas ya. Nah, integral 0 sampai 10 v dt ya. Secara matematik itu bisa ditulis sebagai integral 02 v dt tambah integral 24 ya, v dt ya, tambah integral 48 v dt ya. Nah, kemudian terakhir tambah integral 8 sampai 10 v dt ya. Nah, integral 0 sampai 2 v dt ya itu sama ya nilainya dengan luas segitiga ya, luas 1. Tapi karena daerahnya ada di bawah sumbu, kita tahu ya di matematik integral di bawah sumbu X itu negatif ya.
Jadi ini min luas 1 ya, plus luas 2 plus luas 3 plus luas 4. Pak, kenapa kalau 2, 3, 4 plus? Karena ada di atas sumbu ya. Kalau yang luas 1 itu ada di bawah sumbu ya. Nah, setelah itu tinggal kita hitung luasnya ya. Luas 1 itu setengah kali 2 kali 8 ya. Nah, itu dapatnya 8 tapi ada minusnya. Luas 2 setengah kali 2 kali 8 ya. Nah, ini 8. Luas 3 4 kali 8 32 plus luas 3. Luas 3 udah ya, luas 28, luas 3 32 plus luas 4 ya, setengah kali 2 kali 8. Dapatnya 8. Nah, maka hasilnya adalah 40 meter. Nah, ini untuk posisi akhir. Nah, sedangkan kalau jarak ya, kalau jarak tempuh ya, tidak ada istilah negatif ya. Kalau jarak tempuh itu ya sama dengan panjang lintasan seluruhnya yang dilewati gitu. Jadi kalau jarak tempuh mah luas 1 plus luas 2 plus luas 3 plus luas 4. Jadi nggak ada yang namanya negatif ya kalau jarak. Jadi ini 8 tambah 8 tambah 32 tambah 8. Maka untuk jarak lah 40 tambah 16, 56 meter. Jadi berturut-turut kan katanya jarak yang ditempuh partikel dan posisi akhir berturut-turut. Jaraknya 56, posisi 40 ya. Jadi jawabannya kita ambil E ya. Jaraknya 56, kemudian posisi akhir 40. Nah, kenapa kita pakai luas ya? Karena grafik P terhadap T ya. Ini grafiknya itu kecepatan ya V terhadap waktu T. Luas itu kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar itu berarti V dikali T. V kali T itu namanya S ya. Kalau skalarnya jarak ya. Kalau vektornya posisi. Nah, sekarang nomor 10. Percepatan pada T1. Grafiknya ya, ini nomor 10. Nah, untuk nomor 10 ini grafiknya adalah V dicari percepatan. Jadi tinggal A adalah dV per dt. Tinggal buat garis singgungnya saja pada T1 ya. Kan yang ditanya percepatan partikel pada T1 sekon ya. Nah, kalau T1 sekon itu ya, kalau Bapak kira-kira ya. Nah, kira-kira di sini bentar ganti warna dulu. Nah, kira-kira di sini nih. 1. Nah, ini titik potong dengan garis ini. Nah, buat garis singgung pada kurva. Karena kurvanya lurus, garis singgungnya juga lurus. Ya, ini garis singgungnya. Garis singgungnya itu harus melalui titik yang tadi ya. Dan menyinggung kurva, itu yang biru ya. Nah, nanti ya yang disebut A dV per dt itu tinggal cari tangen alfa. Ya. Ini kita cari tangen alfa. Mana alfanya? Sudut antara garis singgung terhadap mendatar. Jadi kalau ditanya ya yang mana alfanya, yang ini boleh ya. Kalau ingin ditarik di sini juga boleh ya. Nah, yang enak itu kalau di sini ya. Nah, ini atau boleh juga di sini gitu ya. Nah, nyari tangen alfa ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya tangen alfanya. Nah, tangan kan Y per X ya. Yang ini dari 1 sampai 4 itu 3 ya. Dari 1 sampai 4 3. Nah, kemudian ya pada saat 1 ini kan pasti 4 ya. Ini pasti min 4 nih. Nah, atasnya 8, ke bawah 4 ya. Atau ini aja lah. Ini supaya tidak gambarnya tidak terlalu berimpit ya, biar nggak pusing. Bapak gambar di kiri aja ya. Nah, jadi
T1 ya, kita ingin mencari pada T1 nih. Ini kan T0 nih. Ini T2 ya. T0, T2 ya, T1 kan di sini. Tengah-tengah, tarik garis mendatar ke sini. Nah, karena tengah-tengah ya berarti kan angka di sini juga tengah-tengah antara 0 min 8 yaitu min 4 ya. Nah, di titik ini kita buat garis singgung ya. Nah, kita buat garis singgung. Nah, ini ya garis singgungnya. Nah, ini ya. Ini tarik garis mendatar ya. Nah, nanti ini ada sudut alfa ya. Nah, yang paling mudah mencari sudut alfa itu ya tangannya, kan yang kita cari tangannya. Nah, ini ya. Ini itu atasnya 8, bawahnya min 4, jadi 12 ya. Dan ini ya. Ini itu dari 1 ke 3 ya. Maaf, dari 1 ke 4 ya. Dari 1 sekon, ini 1 sekon, ini 4 sekon, jadi ini 3 gitu ya. Maka ya A itu dV per dt sama dengan tangan alfa. Sama dengan tangan alfa. Digambar terlihat dapatnya 12 bagi 3 ya. Atau 4 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang E untuk soal nomor 10. Itu ya untuk soal nomor 9 dan 10, yaitu mengolah grafik V terhadap T ya, mengolah grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, silakan ya kalau mau dipelajari dulu, dan kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan. Nah, yang berikutnya kita akan membahas ya jenis gerak lurus yang umumnya dipelajari ya. Yang pertama adalah yang paling gampang, gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, yang disebut dengan gerak lurus beraturan adalah gerak partikel ya pada lintasan berbentuk garis lurus ya. Jadi ini adalah gerak partikel
pada lintasan berbentuk garis lurus dengan, ini yang penting, kecepatan konstan. Dengan kecepatan konstan. Nah, kecepatan konstan itu artinya ya arah kecepatan ya, arah gerak ya. Arah gerak disebut juga arah kecepatan ya. Itu konstan. Kemudian besar kecepatan juga konstan ya. Besar kecepatan konstan. Jadi itu ya yang disebut dengan GLB, gerak lurus beraturan, adalah gerak partikel pada lintasan berbentuk garis lurus dengan kecepatan konstan. Yang disebut dengan kecepatan konstan ya adalah bahwa arah gerak konstan, besar kecepatan juga konstan ya. Arah gerak dengan arah kecepatan itu sama ya. Jadi arah gerak suatu benda ditentukan oleh arah kecepatannya, bukan oleh arah percepatan. Nah, lalu persamaan-persamaan apa saja yang ada pada GLB ya? Pertama, persamaan posisi ya. Posisi, nah itu S ya, ST lebih tepatnya sama dengan S0 plus V kali T ya. Nah, kemudian kalau persamaan perpindahan, jadi kalau posisi itu berdekatan dengan perpindahan ya. Perpindahan itu posisi akhir ST kurangi posisi awal S0. Diberi namanya delta S ya. Kalau ST adalah S0 plus VT ya, maka ST min S0 adalah V dikali T ya. Itu perpindahan ya, delta S P kali T. Nah, lalu yang berikutnya ya, kecepatan ya. Kecepatan. Nah, persamaan kecepatan V-nya adalah konstan ya. Jadi sepanjang waktu ya, sepanjang posisi kecepatannya ya itu saja ya. Jadi kecepatannya konstan ya, P konstan ya. Sehingga bisa ditulis ya kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ya. Jadi kecepatan akhir dengan kecepatan awal sama, yaitu konstan. Dan yang terakhir itu percepatan ya. Percepatan, karena kecepatannya konstan ya maka percepatannya 0. Jadi tidak dipercepat, tidak diperlambat. Nah, itu yang disebut dengan gerak lurus beraturan atau GLB ya. Ini formulanya Bapak kasih kotak ya yang untuk formulanya. Jadi gerak lurus beraturan adalah gerak partikel pada lintasan berbentuk garis lurus dengan kecepatan konstan, yang berarti besar kecepatan konstan, arah kecepatan juga konstan. Nah, kemudian kalaupun misalnya ya ingin digambarkan grafik-grafik yang menunjukkan GLB ya. Pertama kalau untuk grafik posisi ya. Ini T, ini S ya. Nah, ini ya rumusnya. Kan S0 ya, ini alfa ya. Nah, ini S sama dengan S0 plus VT ya. Ini ST ya. Nah, di sini berlaku tangen alfa adalah V ya. Nah, kemudian kalau yang ingin digambar grafik kecepatan terhadap waktu ya. Nah, ini kecepatannya konstan ya. Jadi ini V0 sama dengan VT ya, konstan. Kalau untuk percepatan ya karena 0 ya tidak usah digambar gitu ya. Jadi kalaupun digambar dia berimpit dengan semu waktu. Ini T, ini A ya. Nah, nanti si grafiknya itu ya ini. Jadi berimpit dengan sumbu ya. Jadi ini A-nya 0. Nah, itu yang namanya GLB atau gerak lurus beraturan ya. Nah, silakan ya kalau mau dicatat dulu. Setelah ini akan kita lanjut dengan
teori yang terakhir ya untuk kinematika gerak lurus yaitu GLBB. Nah, kita lihat ya gerak lurus berubah beraturan atau kita sebut GLBB ya. Nah, yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan ya, ini adalah gerak partikel ya. Adalah gerak partikel pada lintasan berbentuk garis lurus dengan percepatan konstan. Nah, itu yang disebut dengan GLBB ya. Jadi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak partikel ya pada lintasan berbentuk garis lurus dengan percepatan yang konstan. Jadi di sini yang konstannya adalah percepatan ya. Kalau GLB yang konstannya kecepatan, kalau GLBB ini adalah percepatan ya. Nah, kemudian untuk formula-formulanya juga sama ya. Untuk rumus-rumusnya ada apa saja untuk rumus-rumusnya? Pertama, untuk rumus posisi ya. S ya ST sama dengan S0 plus V0T plus setengah AT kuadrat ya. Ada juga yang bentuknya ST adalah S0 plus setengah kali V0 plus VT ya. Jadi ini kecepatan rata-rata ya dikali T ya. ST posisi akhir, S0 posisi awal, V0 kecepatan awal, A ini percepatan ya. Nah, kemudian untuk perpindahan, nah perpindahan itu kan ST kurang S0 ya. Atau disebut juga delta S ya. Nah, berarti delta S itu V0T plus setengah AT kuadrat ya. Atau boleh juga ya delta S itu adalah setengah kali V0 plus VT dikalikan dengan T ya. Nah, itu untuk perpindahan ya. Nah, berikutnya adalah untuk kecepatan ya. Kecepatan ini ada dua rumusnya ya. Untuk kecepatan ada yang menggunakan rumus VT adalah V0 plus AT. Ada juga yang menggunakan rumus VT kuadrat adalah V0 kuadrat plus 2 kali A kali S min S0. Dan terakhir ini percepatan. Percepatan ini A sama dengan konstan. Nah, ini adalah rumus-rumus yang berlaku pada gerak lurus berubah beraturan ya, atau kita sebut GLBB. Nah, ini GLBB ya.
Nah, baiklah ya, untuk sekarang akan coba kita lihat contoh-contoh soal yang berkaitan dengan GLB ataupun GLBB ya. Akan Bapak kerjakan dulu ya soal yang pertama, ya mungkin yang minimal ini ya untuk contoh awal dulu, yaitu soal nomor 11. Nah, soal nomor 11, sebuah partikel yang mula-mula diam mendapat percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat selama 4 sekon. Dan selanjutnya, partikel menjalani gerak lurus beraturan. Partikel tersebut menempuh jarak total 96 meter setelah bergerak selama ya. Nah, kita ilustrasikan dulu ya prosesnya. Misalnya ini lintasannya. Ini partikelnya ya. Nah, ini partikel mula-mula diam, jadi V0, 0. Ya. Nah, kemudian dia mendapat percepatan ya. Mendapat percepatan A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Selama 4 sekon, anggap saja 4 sekon itu sampai sini. Ya. Nah, ini T 4 sekon. Ya. Nah, kemudian dia bergerak lagi ya. Dan selanjutnya menjalani gerak lurus beraturan. Jadi ke sininya GLB ya. Kalau di daerah sini karena ada percepatan ini GLBB ya. Jadi karena ada percepatan 4 meter per sekon kuadrat, percepatan konstan berarti ini GLBB. Tapi selanjutnya kecepatan konstan GLB ya. Nah, ini V0 nanti setelah 4 sekon itu dapat yang namanya VT ya. Nah, VT inilah yang jadi kecepatan untuk GLB ya. Nah, kita misalkan ini titik A, ini titik B, dan terus ya misalnya nanti dia akan sampai di titik C ya, sehingga setelah sampai di titik C total jarak yang ditempuh adalah 96 meter ya. Nah, pertama kita lihat dulu gerak AB ya. Nah, gerak dari A ke B. Nah, ini kita harus menggunakan rumus-rumus GLBB. Nah, yang kita butuhkan itu VT sama P0 plus AT. Supaya tahu kecepatan ketika nyampe di B itu berapa. V0-nya 0 plus 4 kali 4. Ini 16 meter per sekon. Nah, jadi dari A ke B ya, ketika di B setelah 4 sekon kecepatannya 16. Nah, maka untuk gerak BC kesananya karena kecepatan konstan 16 saja terus ya. Kemudian dari A ke B ya, S sama dengan ya S0 plus P0T plus setengah AT kuadrat. Atau kalau ingin gampang ya karena benarnya mula-mula di 0 langsungnya carinya delta S ya. Delta S ya, perpindahannya berapa dari A ke B? Pindah dari A ke B itu berapa meter ya? P0T plus setengah AT kuadrat. P0-nya 0 ya, tanpa kecepatan awal plus setengah kali 4 kali 4 kuadrat. Dapat ya 16 kali 2 32 meter. Nah, berikutnya adalah gerak BC ya. Untuk gerak BC pertama ya karena disebutkan GLB ya. V-nya konstan ya. V-nya konstan yaitu V ketika nyampe di B yaitu 16 meter per sekon. 16 meter per sekon. Nah, nanti ya dari B ke C itu berapa pindahnya delta S P dikali T ya. Nah, berapa pindahnya dari B ke C ya kan totalnya ya A ke C 96 ya. Totalnya A ke C itu 96. Nah, sementara dari A ke B 32 ya. Nah, yang tadi ya ini 32 T delta S yaitu A ke B.
A ke B 32, maka B ke C itu 64 ya, supaya totalnya 96. Ini 64 sama dengan ya V kali T ya. Nah, V-nya kan dari B ke C itu konstan 16. 16 kali T. Jadi dapat T-nya 4 ya. T-nya 4 dari sini ke sini aja. T-nya 4. Nah, 4 sekund itu adalah waktu dari B ke C ya, supaya total jaraknya adalah 96 meter. Sementara dari A ke B juga sudah diketahui di soal waktunya 4 sekund. Jadi waktu total dari A ke B tambah B ke C itu, nah dapatnya adalah 8 sekund. Jadi jawabannya 8. Jadi kenapa 8 sekund ya, A ke B-nya 4, B ke C-nya juga 4 ya. Yaitu ya contoh soal yang pertama ya, jadi baru pertama saja untuk soal mengenai gerak lurus. Di sini ada 2 ya, gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan ya di dalam satu soal. Nah, untuk soal yang lainnya terkait GLB, GLBB, insya Allah ya akan kita bahas, akan kita lanjutkan di hari Jumat ya. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, mulai minggu depan ya, kalau sekarang tanggal 7, minggu depan tanggal 14, nah KBM-nya offline ya. Jadi belajar di kelas langsung di SSC Jalan Flores nomor 9.